Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajra dari kelas A23 dengan NIM 23801009. Nah, baik, di sini saya akan mempresentasikan PPT saya di mata kuliah Strategi Pembelajaran dengan judul Strategi Pembelajaran Kontekstual. Nah, langsung saja kita masuk ke poin pertama, yaitu pengertian strategi pembelajaran kontekstual. Nah, pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar yang membantu guru maupun peserta didik dalam mengaitkan materi yang sedang dipelajari dengan situasi dunia nyata yang sedang dialami oleh peserta didik. Pendekatan ini mendorong siswa untuk membangun hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hasil belajar bukan hanya diukur secara kuantitatif, akan tetapi juga diukur secara kualitatif, melihat makna serta kualitas pemahaman peserta didik terhadap materi yang dikaitkan dengan pengalaman nyata. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu karakteristik strategi pembelajaran kontekstual. Yang pertama, membuat hubungan penuh makna. Siswa dapat mengatur diri sendiri sebagai orang yang aktif dalam mengembangkan minatnya secara individual, orang yang dapat bekerja sendiri atau bekerja dalam kelompok, dan orang yang dapat belajar sambil praktik. Kemudian yang kedua, melakukan pekerjaan penting. Siswa membuat hubungan sekolah dan berbagai konteks yang ada dalam kehidupan nyata mereka sebagai anggota masyarakat. Kemudian yang ketiga, belajar mengatur diri sendiri. Siswa mengatur pekerjaan yang signifikan, ada tujuannya, ada urusannya dengan orang lain, ada hubungannya dengan penentuan pilihan, dan ada hasilnya yang sifatnya nyata. Kemudian yang keempat, kerjasama. Guru membantu siswa bekerja secara efektif dalam kelompok, membantu mereka memahami bagaimana cara saling mempengaruhi dan saling berkomunikasi. Kemudian yang kelima, berpikir kritis dan kreatif. Siswa dapat menggunakan tingkat berpikir yang lebih tinggi secara kritis dan efektif, dapat menganalisis, membuat sintesis, memecahkan masalah, dan membuat keputusan, serta menggunakan bukti-bukti dan logika. Kemudian yang keenam adalah penggunaan penilaian sebenarnya. Siswa mengenal dan mencapai standar yang tinggi dengan mengidentifikasi tujuan dan memotivasi siswa untuk mencapainya. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu prinsip-prinsip strategi pembelajaran kontekstual. Yang pertama, prinsip kesaling bergantungan. Prinsip ini memiliki kaitan erat dengan komponen pembelajaran kontekstual yang saling bergantungan. Hasil dari pembelajaran kontekstual adalah menjadi lebih bermakna karena prosesnya menghubungkan berbagai konsep dari berbagai ilmu dan tidak terpaku pada teori dari kenyataan dari satu bidang ilmu saja, melainkan prinsip ini membantu peserta didik dalam menghubungkan berbagai konsep untuk menemukan makna dari konsep yang dipelajari. Kemudian yang kedua, prinsip diferensiasi. Prinsip ini merujuk pada keinginan dalam menemukan sesuatu dari alam secara berkelanjutan untuk menghasilkan keragaman yang tidak terbatas. Jika guru memahami prinsip diferensiasi ini dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam pembelajaran, maka guru akan menemukan pentingnya prinsip ini sehingga akan tercipta pembelajaran yang kreatif, unik, beragam, dan bekerja sama. Kemudian yang ketiga, prinsip pengaturan diri. Prinsip ini mengutamakan pemikiran bahwa segala sesuatu diatur, dipertahankan, dan disadari oleh diri sendiri. Tugas guru hanya mendorong peserta didik agar mampu mengeluarkan segala potensi yang ada dalam diri peserta didik, sedangkan peserta didik mampu mengaitkan teori dengan konteks keadaan pribadi mereka. Maka sudah dapat dikatakan mereka terlibat dalam ini. Peserta didik akan menemukan siapa diri mereka, menemukan keterbatasan dan keunggulan, serta mampu memperbaharui diri mereka agar dapat bersaing secara mandiri dalam bidang akademik. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang keempat, yaitu proses pembelajaran dengan strategi pembelajaran kontekstual. Yang pertama, pembelajaran otentik, yaitu pembelajaran yang memungkinkan siswa belajar dalam konteks
belajar yang bermakna sehingga menguatkan ikatan pemikiran dan keterampilan pemecahan masalah yang penting dalam kehidupannya. Kemudian yang kedua, pembelajaran berbasis inquiry, yaitu memaknakan strategi pembelajaran dengan metode-metode sains sehingga diperoleh pembelajaran yang bermakna. Kemudian yang ketiga, pembelajaran berbasis masalah, yaitu pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah-masalah yang ada di dunia nyata atau di sekelilingnya sebagai konteks bagi siswa untuk belajar kritis dan keterampilan memecahkan masalah, serta untuk memperkuat konsep utama dari suatu mata pelajaran. Kemudian yang keempat adalah pembelajaran layanan, yaitu metode pembelajaran yang menggabungkan layanan masyarakat dengan struktur sekolah untuk mendefleksikan layanan, menekankan hubungan antara layanan yang dialami dengan pembelajaran akademik di sekolah. Kemudian yang kelima, pembelajaran berbasis kerja, yaitu pendekatan pembelajaran yang menggunakan konteks tempat kerja dan membahas penerapan konsep mata pelajaran di lapangan. Prinsip ini, kegiatan pembelajaran di atas pada dasarnya adalah penekanan pada penerapan konsep mata pelajaran di lapangan dan menggunakan masalah-masalah lapangan untuk dibahas di sekolah. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu kelebihan dan kekurangan strategi pembelajaran kontekstual. Yang pertama, kelebihan strategi pembelajaran kontekstual. Yang pertama, pembelajaran jadi lebih bermakna dan real. Artinya, siswa dituntut untuk dapat menangkap hubungan antara pengalaman belajar di sekolah dengan kehidupan nyata. Hal ini sangat penting karena dengan dapat mengorelasikan materi yang ditemukan dalam kehidupan nyata, bukan saja bagi siswa materi itu akan berfungsi secara fungsional, akan tetapi materi yang dipelajarinya akan tertanam erat dalam memori siswa sehingga tidak akan mudah dilupakan. Kemudian yang kedua, pembelajaran lebih produktif dan mampu menumbuhkan penguatan konsep kepada siswa karena metode ini menganut aliran konstruktivitas di mana siswa dituntut untuk menemukan pengetahuannya sendiri. Melalui landasan konstruktivisme, siswa dapat belajar melalui mengalami, bukan menghafal. Kemudian yang kedua, kelemahan strategi pembelajaran kontekstual. Yang pertama, guru lebih intensif dalam membimbing karena kontekstual tidak berperan sebagai pusat informasi. Tugas guru adalah mengelola kelas sebagai sebuah tim yang bekerja sama untuk menemukan pengetahuan dan keterampilan yang baru bagi siswa. Siswa dipandang sebagai individu yang sedang berkembang. Kemampuan belajar seseorang akan dipengaruhi oleh tingkat perkembangan dan keluasaan pengalaman yang dimilikinya. Dengan demikian, peran guru bukanlah sebagai instruktur atau penguasa yang memaksa kehendak, melainkan guru adalah pembimbing siswa agar mereka dapat belajar sesuai dengan tahap perkembangannya. Kemudian yang kedua, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan sendiri ide-ide dan mengajak siswa agar dengan menyadari dengan sadar menggunakan strategi mereka untuk belajar. Namun dalam konteks ini tentunya guru memerlukan perhatian dan bimbingan yang ekstra terhadap peserta didik agar tujuan pembelajaran sesuai dengan apa yang diterapkan atau apa yang diinginkan. Mungkin itu sedikit pembahasan dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.